Kisah nyata horor pesugihan pedagang pecel Madiun tumbal darah ayam hitam dan tanah kuburan. Di tengah hiruk-pikuk pasar Legi di Solo, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana, tempat di mana cita rasa pecel Madiun yang otentik disajikan. Warung ini dimiliki oleh Pak Sumadi, seorang pria berusia 30 tahun yang memiliki tubuh kekar dengan kulit sawo matang. Setiap pagi, Pak Sumadi bangun sebelum fajar menyingsing. Ia mengenakan kaos hitam lusuh dan celana pendek, lalu melangkah menuju dapur kecil di belakang warungnya. Aroma rempah-rempah dan bumbu segar selalu menyambutnya, memberikan semangat untuk menjalani hari. Bu Wati, istri Pak Sumadi yang berusia 28 tahun, adalah sosok perempuan yang lembut dan penyayang. Dengan wajah yang bersih dan senyuman tulus, ia membantu suaminya di warung setiap hari. Meski sering kelelahan, Bu Wati selalu berusaha menciptakan suasana menyenangkan di rumah. Namun, di balik senyumnya, tersimpan kecemasan tentang masa depan mereka. Mereka telah menikah selama 5 tahun, dan meskipun saling mencintai, masalah keuangan terus menghantui kehidupan sehari-hari mereka. Warung kecil mereka hanya mampu menjual sekitar 15 hingga 20 porsi pecel setiap harinya. Pelanggan yang datang mayoritas adalah orang-orang yang juga berjuang dengan kesulitan ekonomi, sehingga pendapatan mereka pun tidak menentu. Di tengah persaingan ketat di pasar, banyak warung lain yang lebih besar dan lebih menarik perhatian. Kesulitan finansial ini membuat Pak Sumadi dan Bu Wati sering berdebat, terutama saat mereka harus memikirkan bagaimana membayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari. Suatu siang, saat warung sepi, Pak Sumadi duduk termenung di kursi kayu usang, memandangi jalanan yang ramai. Ia berpikir tentang impian masa kecilnya untuk memiliki usaha yang sukses. Namun, kenyataan pahit selalu mengingatkannya bahwa impian itu semakin menjauh. Apa yang salah dengan kita? Pikirnya. Dalam benaknya, muncul rasa putus asa yang semakin mendalam. Di tengah kegalauan, Pak Sumadi sering mendengar bisik-bisik orang-orang di pasar tentang keberuntungan dan kesuksesan yang tampaknya dimiliki orang lain. Ada yang bilang, jika ingin cepat kaya, harus mempercayai hal-hal yang tidak biasa, ucap seorang pedagang sayur kepada rekannya. Rasa ingin tahunya semakin meningkat. Ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung. Saat malam tiba, suasana di pasar Legi berangsur sepi. Lampu-lampu warung mulai dipadamkan, dan aroma pecel yang tersisa menjadi pengingat akan hari yang melelahkan. Pak Sumadi dan Bu Wati duduk berdua di meja kecil di belakang warung, berbagi sepiring pecel yang tersisa. Kita harus berusaha lebih keras, Mas, ucap Bu Wati lembut, tetapi nada suaranya mengandung keputusasaan. Aku khawatir tentang masa depan kita. Pak Sumadi hanya terdiam. Dia merasa terjebak antara harapan dan kenyataan. Setiap malam, dia berdoa, meminta jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Di dalam hatinya, muncul keinginan yang kuat untuk mengubah nasib mereka. Namun, dia juga tahu bahwa upaya yang dilakukan selama ini tampaknya sia-sia. Suatu malam, ketika Pak Sumadi sedang menutup warung, ia melihat sosok pria tua yang berdiri di sudut jalan. Pria itu mengenakan jubah lusuh dan memiliki tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Tanpa sadar, langkahnya terhenti. Pria tua itu mendekatinya dan mengajukan tawaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat itu, tanpa dia sadari, keputusan yang akan diambilnya akan membawa mereka ke jalan yang gelap dan penuh teror. Dengan latar belakang yang penuh kesulitan dan harapan yang memudar, Pak Sumadi bersiap untuk memasuki dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Perjumpaannya dengan pria tua itu adalah awal dari perjalanan yang akan menghancurkan segalanya yang telah dia bangun. Dalam pikirannya, keinginan untuk meraih kekayaan mengalahkan rasa was-was. Momen ini menjadi titik awal di mana segala sesuatu akan berubah, dan nasib akan membawanya ke arah yang tidak terduga. Malam itu, suasana di pasar Legi terasa hening, seolah menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Setelah menutup warung, Pak Sumadi masih teringat sosok pria tua yang ia temui sebelumnya. Raut wajahnya yang penuh misteri dan tatapan tajam itu terus menghantuinya.
Dalam benaknya, terbayang tawaran yang diajukan, cara cepat untuk meningkatkan usaha dan meraih kekayaan. Namun, di balik tawaran itu, ada sesuatu yang terasa meragukan. Pak Sumadi pulang ke rumah, dan ketika ia memasuki ruang tamu kecil mereka, Bu Wati sudah menunggu dengan wajah cemas. "Mas, bagaimana dengan hari ini? Apakah ada yang datang?" Tanyanya dengan harapan, meski dia sudah tahu jawabannya. Pak Sumadi menggeleng pelan. "Hanya beberapa orang, Bu. Pendapatan kita semakin menipis." Kekecewaan terlihat jelas di wajah Bu Wati, dan dalam sekejap, suasana hangat di rumah mereka terasa dingin. Pak Sumadi merasa tertekan. Dalam keheningan malam dan ketidakpastian yang melingkupi mereka, dia memutuskan untuk membagikan pertemuannya dengan pria tua tersebut. "Bu, aku bertemu seseorang di pasar. Dia bilang ada cara untuk membuat usaha kita sukses," ucap Pak Sumadi, berusaha terdengar optimis. Bu Wati menatapnya, sedikit ragu. "Apa yang dia tawarkan, Mas?" "Dia menyebutkan ritual pesugihan. Katanya, jika kita mengikuti instruksinya, kita bisa mendapatkan kekayaan yang kita impikan," jawab Pak Sumadi, merendahkan suara seolah takut ada yang mendengar. Bu Wati terdiam, pikiran dan perasaannya bertabrakan dalam sekejap. "Mas, apa kamu yakin itu aman? Kita tidak bisa bermain-main dengan hal-hal seperti itu," ujarnya, suaranya bergetar. Namun, di dalam hatinya, Bu Wati juga merasakan desakan untuk mengubah keadaan. Keduanya sudah terlalu lama berjuang dalam kesulitan. Pak Sumadi merasakan kegundahan dalam hati istrinya. "Aku tahu, Bu, tapi kita sudah mencoba segala cara. Ini mungkin satu-satunya jalan untuk kita," ujarnya, berusaha meyakinkan Bu Wati. Dalam kondisi terdesak, harapan seolah lebih kuat daripada rasa takut. Malam itu, Pak Sumadi tidak bisa tidur. Ia terjaga, merenungkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Di satu sisi, ada rasa takut akan konsekuensi dari ritual yang tak dikenal. Namun, di sisi lain, ada harapan besar yang menggelora untuk mengubah hidup mereka. Dalam hati, ia mulai meyakinkan dirinya, apa salahnya mencoba. Ini demi keluarga. Keputusan itu akhirnya terambil. Keesokan harinya, Pak Sumadi kembali ke pasar Legi, berharap bisa bertemu lagi dengan pria tua tersebut. Ia berkeliling, menanyakan kepada pedagang lain, tetapi tak ada yang tahu tentang pria misterius itu. Keresahan mulai merayap kembali ke dalam hatinya, tetapi ia tidak mau menyerah. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya Pak Sumadi melihat sosok pria tua itu berdiri di bawah pohon beringin besar di ujung pasar. Dengan langkah mantap, Pak Sumadi mendekatinya. "Pak, saya ingin tahu lebih lanjut tentang ritual itu," ucapnya, suaranya bergetar sedikit, mencerminkan ketegangan yang dirasakannya. Pria tua itu memandang Pak Sumadi dengan tatapan tajam, seolah membaca isi hatinya. "Kau sudah siap dengan konsekuensinya?" tanyanya, suaranya serak dan penuh misteri. Pak Sumadi mengangguk tegas. "Saya ingin mengubah nasib keluarga saya," jawabnya, tekad menguatkan suaranya. Pria tua itu tersenyum sinis, lalu menjelaskan bahwa ritual pesugihan memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. "Kau harus memberikan tumbal, sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekayaan. Hanya dengan cara itu, kekuatan gaib akan turun dan membantumu," ungkapnya. Kata-kata tersebut membuat Pak Sumadi terdiam sejenak. Ia tidak sepenuhnya paham apa yang dimaksud dengan tumbal. Namun, rasa putus asa dan harapan untuk mengubah keadaan membuatnya mengabaikan keraguan yang ada. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya penuh harap. Pria tua itu menjelaskan bahwa ia perlu menyiapkan beberapa barang untuk ritual. Darah ayam hitam dan tanah dari kuburan. Itu syarat mutlak. Jika kau bisa memenuhi syarat ini, maka kekayaan akan mengalir ke dalam hidupmu, jelasnya dengan tajam. Pak Sumadi merasa bingung, tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketidakpastian itu justru membuatnya semakin bersemangat. Tanpa berpikir panjang, ia berjanji untuk kembali dengan semua yang diperlukan untuk ritual tersebut. Setelah pertemuan itu,
Pak Sumadi pulang dengan perasaan campur aduk. Di balik harapan yang menggelora, ada rasa cemas yang tak kunjung reda. Dia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal sepele, tetapi semangat untuk memperbaiki hidupnya telah mengalahkan semua rasa takut. Dengan langkah mantap, ia bersiap untuk memulai perjalanan yang akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Setelah pertemuan yang menggugah semangat dengan pria tua di pasar, Pak Sumadi merasa seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Meski masih ada rasa cemas, keinginan untuk mengubah nasib keluarganya mengalahkan semua keraguan. Keesokan harinya, ia mulai merencanakan ritual pesugihan yang telah dijelaskan oleh pria tua itu. Pak Sumadi pergi ke pasar pagi-pagi, lebih awal dari biasanya. Ia berkeliling mencari ayam hitam dan tanah dari kuburan. Dengan hati-hati, ia menghindari tatapan orang-orang yang mengenalnya. Pikiran tentang apa yang akan dilakukannya membuatnya gelisah, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik selalu ada di benaknya. Setelah beberapa jam mencari, ia akhirnya menemukan seorang penjual ayam yang menjual ayam hitam. "Mas, ini ayam hitam pilihan. Mau dibeli untuk apa?" tanya penjualnya, curiga melihat wajah Pak Sumadi yang tampak tegang. "Ya, untuk masakan biasa," jawab Pak Sumadi, berusaha terdengar santai. Ia membeli ayam tersebut dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, merasa bahwa ini adalah investasi untuk masa depan. Selanjutnya, Pak Sumadi menuju ke pemakaman yang terletak di pinggiran kota, tempat di mana ia bisa mendapatkan tanah dari kuburan. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah masuk ke dalam area yang sunyi dan dingin. Suara angin yang berbisik seolah memberi tanda bahwa ia sedang berada di tempat yang sakral. Ia memilih kuburan yang tampak sepi dan mulai menggali sedikit tanah. Setiap sendokan tanah yang diambilnya membuat hatinya berdebar. Dalam pikirannya, ada ketakutan akan apa yang sedang dilakukannya, tetapi harapan akan kekayaan mengalahkan semua rasa takut itu. Setelah mendapatkan cukup tanah, ia menyimpannya rapi dalam kantong plastik sebelum segera meninggalkan pemakaman dengan langkah cepat. Setelah semua persiapan selesai, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pak Sumadi mengatur ritual di belakang warung, jauh dari pandangan orang lain. Ia menyiapkan altar kecil dengan meletakkan tanah dari kuburan di satu sisi dan ayam hitam di sisi lainnya. Dengan lilin yang menyala, suasana menjadi lebih mistis. Dalam hati, ia berdoa, meminta agar segala sesuatunya berjalan lancar. Pria tua itu telah menjelaskan bahwa ritual ini harus dilakukan pada tengah malam, saat kekuatan gaib paling kuat. Saat jam menunjukkan tepat tengah malam, Pak Sumadi mulai melafalkan mantra yang telah diajarkan kepadanya. Suara gemuruh angin seolah mengiringi setiap kata yang diucapkannya. Ketika ia mengayunkan pisau untuk mengorbankan ayam hitam, rasa ngeri menyelimuti hatinya. Namun, ia terus melakukannya, mengingat semua pengorbanan yang telah dibuat demi keluarga. Darah ayam mengalir ke tanah, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Serangan rasa ragu mulai menghantuinya, tetapi saat itu, ia merasa terikat pada janji yang telah dibuat. Setelah selesai, Pak Sumadi menaruh sesaji di altar dan menunggu. Dalam keheningan malam, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana terasa semakin dingin, dan angin bertiup kencang seolah mengundang kehadiran makhluk lain. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Hatinya bergetar, tetapi ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Beberapa malam setelah ritual, keajaiban mulai terjadi. Pelanggan mulai berdatangan ke warung mereka dengan jumlah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam waktu singkat, warung pecel Madiun milik Pak Sumadi menjadi salah satu tempat paling ramai di Pasar Legi. Semua orang mengaku terpesona oleh rasa pecel yang disajikan. Keberuntungan seolah berpihak kepada mereka. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini, ada sesuatu yang tidak beres. Pelanggan mulai melaporkan pengalaman aneh setelah makan di warung. Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di pojok warung, sementara yang lain merasa mual dan pusing setelah menyantap pecel.
Suara bisikan halus terdengar di telinga mereka, seolah ada yang memperingatkan mereka. Pak Sumadi merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Di satu sisi, ia menikmati kesuksesan dan pendapatan yang meningkat, tetapi di sisi lain, rasa ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Ia berusaha mengabaikan semua kejadian aneh itu, berpikir bahwa semua ini adalah bagian dari keberuntungan. Tetapi, ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai mengganggu tidurnya. Ia terbangun dari mimpi buruk, berkeringat dingin. Setiap kali ia menutup mata, sosok wanita bergaun putih itu muncul dalam bayangannya, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kemarahan. Kecemasan mulai menyelimuti pikiran Pak Sumadi, tetapi harapan akan kekayaan membuatnya terus berjuang. Adit, putra mereka yang berusia 10 tahun, juga mulai merasakan dampak dari situasi ini. Ia sering terbangun di malam hari, mengeluh melihat sosok misterius di luar jendela. "Ayah, ada yang mengawasi kita," ucapnya dengan suara bergetar. Pak Sumadi berusaha menenangkan Adit, tetapi dalam hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Perasaan bersalah dan penyesalan mulai menyelubungi Pak Sumadi. Ia merasakan ketegangan antara keinginannya untuk sukses dan konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Setiap hari berlalu, semakin banyak pelanggan datang, tetapi semakin banyak juga kejadian aneh yang terjadi. Dalam benaknya, konflik antara harapan dan ketakutan semakin tajam. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak semudah yang dibayangkan, dan tanpa disadari, ia semakin terjerat dalam kegelapan yang diciptakan oleh keserakahan dan ambisi. Malam semakin larut di Pasar Legi, dan suasana di warung pecel Madiun milik Pak Sumadi semakin mencekam. Meskipun pelanggan terus berdatangan, kegembiraan yang semula menyelimuti warung itu kini mulai berganti dengan ketegangan. Setiap malam, Pak Sumadi terbangun dari mimpi buruk, terengah-engah dan berkeringat dingin, dihantui oleh sosok wanita bergaun putih yang terus-menerus mengawasinya. Satu malam, saat warung sepi menjelang tengah malam, Pak Sumadi duduk sendiri di meja kayu di pojok warung. Cahaya lampu yang redup menciptakan bayangan panjang di dinding, dan suara angin yang berdesir di luar seolah membawanya kembali ke malam ritual pesugihan itu. Ia teringat dengan jelas saat mengorbankan ayam hitam, dan darahnya yang mengalir ke tanah seolah menjadi pengikat antara dunia mereka dengan sesuatu yang lebih gelap. Perasaan bersalah dan ketakutan mulai menyelimuti pikirannya, tetapi harapan untuk kesuksesan tetap mengikatnya. Sementara itu, Adit, anaknya yang berusia 10 tahun, semakin gelisah. Ia sering terbangun di malam hari, mengeluh melihat sosok menyeramkan di luar jendela. "Ayah, ada yang mengawasi kita. Dia jahat," ucap Adit, dengan mata yang tampak penuh ketakutan. Pak Sumadi berusaha menenangkan anaknya, tetapi dalam hati ia merasakan kegundahan yang sama. Suatu malam, saat warung dipenuhi pelanggan, suasana tiba-tiba berubah. Seorang pelanggan yang baru saja menyantap pecel mulai mual dan terjatuh, menggulingkan meja dan menyerahkan piring-piring. "Ada apa ini?" teriak beberapa orang. Keributan menciptakan suasana kacau. Pak Sumadi berlari menghampiri pelanggan tersebut, tetapi saat ia menyentuhnya, tubuh pelanggan itu terasa dingin seperti es. Kekacauan pun terjadi. Pelanggan lain mulai berlarian keluar, teriak panik, dan menyebutkan sosok wanita bergaun putih yang mereka lihat. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Pak Sumadi menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari ritual pesugihan yang ia lakukan. Sesuatu yang telah ia panggil ke dalam hidupnya kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Keesokan harinya, berita tentang kejadian aneh di warung Pak Sumadi menyebar cepat di kalangan masyarakat. Para tetangga mulai berbisik-bisik tentang pesugihan dan kejadian aneh yang terjadi setelahnya. Rasa takut menyelimuti pasar, dan pelanggan mulai menjauh dari warung pecel Madiun. Pak Sumadi, yang sebelumnya merasakan euforia atas kesuksesan, kini mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah diambilnya. Dengan hati yang berat, Pak Sumadi merasa telah mengorbankan lebih dari sekadar ayam hitam. Ia telah mengundang teror ke dalam hidupnya dan keluarganya. Rasa penyesalan mulai menggerogoti pikirannya, dan ia menghadapi dilema moral yang mendalam. Di satu sisi,
Ia ingin menyelamatkan usahanya yang kini terancam, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Malam berikutnya, saat kembali ke rumah, Pak Sumadi menemukan Adit terjaga, dengan wajah pucat dan mata sembab. "Ayah, aku tidak mau tinggal di sini lagi." "Dia terus datang," ucap Adit, terisak. Melihat putranya dalam ketakutan membuat hati Pak Sumadi hancur. Ia merasakan beban penyesalan semakin berat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa segala sesuatunya harus dihentikan. Pak Sumadi memutuskan untuk mencari pria tua yang pertama kali memberinya tawaran pesugihan. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah mengikat hidupnya. Dengan langkah berat, ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu pria tua itu, tetapi sosoknya tidak ada di sana. Rasa putus asa semakin menyelimuti dirinya. Akhirnya, malam puncak terjadi ketika Adit melihat sosok wanita bergaun putih itu di depan pintu. Dengan wajah yang penuh kemarahan, sosok itu tampak seolah menginginkan sesuatu. Adit berteriak ketakutan, dan Pak Sumadi berlari menghampiri putranya. "Adit, jangan takut. Dia tidak bisa menyakiti kita," teriaknya, tetapi ia sendiri merasa ketakutan. Dalam momen itu, Pak Sumadi sadar bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya. Ia harus menghadapi apa yang telah ia panggil. Dalam keadaan putus asa, ia berdoa dengan suara penuh keinginan. "Tolong, aku tidak ingin ini berlanjut. Aku ingin menghentikan semua ini." Namun, jawaban tidak datang. Keberanian yang ia coba bangun tampak sia-sia saat sosok itu melangkah maju, mendekat. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Cahaya lampu mulai berkelap-kelip, dan suara bisikan aneh memenuhi udara. Pak Sumadi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, saat semua terasa gelap, Pak Sumadi merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia terjatuh, dan dalam pandangannya yang semakin kabur, ia melihat sosok wanita itu tersenyum sinis. Semuanya menjadi gelap, dan saat itulah ia menyadari, semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan ambisi yang tak terukur. Setelah kejadian itu, warung pecel Madiun ditutup dan dibongkar oleh pihak berwenang. Namun, cerita tentang Pak Sumadi dan pesugihan yang dilakukannya menyebar di kalangan masyarakat, menjadi legenda yang menakutkan. Keluarga mereka terpisah, Bu Wati membawa Adit pergi jauh dari kenangan pahit itu, sementara Pak Sumadi terjebak dalam penyesalan dan kegelapan yang telah dia ciptakan. Dalam heningnya malam, nasib Pak Sumadi menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan dan bahwa keserakahan bisa membawa kita ke jurang kehampaan. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan kadang, apa yang kita cari justru bisa menghancurkan segalanya yang kita cintai.